Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jatina Nasution, MPM 2101040015, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 5. Adapun tujuan saya di sini untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Penetapan KKM terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Ekonomi pada materi pokok pasar peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya langsung saja ke bab 1 pendahuluan, yang dimana yang pertama latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja dipilih untuk dapat mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar. Proses pembelajaran yang melibatkan bagaimana peran guru dalam pembelajaran dan keterlibatan peserta didik sebagai objek pembelajaran. Salah satu komponen berhasil atau tidaknya proses pembelajaran mengajar ditentukan adanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus diikuti oleh setiap peserta didik di dalam tanggung jawabnya seorang guru. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Penetapan KKM terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Ekonomi pada materi pokok pasar peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu pada tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, identifikasi masalah. Sugiono berpendapat bahwa untuk mempermudah perumusan masalah, maka sebaiknya terlebih dahulu dilakukan identifikasi masalah yang muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, kurangnya pencapaian target KKM oleh peserta didik. Yang kedua, masih rendahnya prestasi belajar peserta didik dalam bidang studi ekonomi khususnya. Selanjutnya, batasan masalah, di mana Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa pembatasan masalah memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk ke dalam lingkungan permasalahan. Mengingat luasnya ruang lingkup masalah penelitian ini, maka perlu ada batasan masalah, yaitu pencapaian KKM dan prestasi belajar peserta didik dalam bidang studi ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah, yang dimana rumusan masalahnya apakah ada hubungan penetapan KKM terhadap prestasi belajar bidang studi ekonomi pada materi pokok pasar peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu pada tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian itu adalah yang pertama, untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam bagaimana peningkatan KKM yang telah ditentukan bagi peserta didik di setiap bidang studi. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana mewujudkan peningkatan prestasi belajar peserta didik khususnya pada materi pelajaran ekonomi. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi sekolah melalui kepala sekolah dalam usaha meningkatkan proses belajar untuk menentukan KKM bagi setiap bidang studi. Yang kedua, bagi guru. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru ekonomi tentang perlunya penetapan KKM sesuai hasil musyawarah sekolah dengan para guru dalam menentukan besar kecilnya angka KKM. Yang ketiga, bagi peserta didik. Sebagai masukan bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan pembelajaran untuk tercapainya KKM dan prestasi belajar yang sesuai oleh sekolah. Yang terakhir, bagi peneliti. Sebagai bahan masukan bagi peneliti maupun penulis dalam upaya memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang standar KKM dan meningkatkan prestasi. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama itu skema kerangka berpikir, di mana penetapan KKM terhadap prestasi belajar
peserta didik, yang dimana penetapan KKM sebagai variabel X dan prestasi pelajar peserta didik sebagai variabel Y. Hipotesis, di mana hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan penetapan KKM terhadap prestasi belajar bidang studi ekonomi pada materi pokok pasar peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Siabu yang beralamat di Jalan Naik Midas nomor 1 Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan sejak dikeluarkannya surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan. Adapun pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian perpustakaan, yang dimana penelitian perpustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data-data tertulis yang bersumber dan buku-buku literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dalam masalah penelitian. Yang kedua, penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan ini penulis akan mengadakan penelitian di lapangan. Dalam hal ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang ketiga, tipe atau jenis penelitian yang digunakan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menjelaskan dan mencari gambaran tentang kedua variabel serta melihat hubungan penetapan KKM sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Maka yang dijadikan populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu yang terdiri dari 5 kelas dan berjumlah 197 peserta didik. Yang kedua, sampel. Berhubung karena jumlah populasi penelitian ini jumlahnya 197 orang peserta didik didasarkan pada perhitungan presentasi 197 dikali 20 per 100, maka hasilnya 39,40. Maka penulis menetapkan menjadi 40 orang responden dalam penelitian ini. Selanjutnya, responden dan informasi penelitian. Menurut Suhasini Arikunto menyatakan bahwa responden penelitian yaitu orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian. Responden merupakan sumber informasi. Jadi informasi dalam penelitian ini adalah yang pertama peserta didik kelas 10, yang kedua guru bidang studi ekonomi, yang ketiga kepala sekolah. Selanjutnya, definisi konsep dan operasional. Yang pertama, definisi konsep. Dalam penelitian ini, yang pertama adalah penetapan KKM sebagai variabel independen X, yang kedua prestasi belajar peserta didik sebagai independen Y. Yang selanjutnya, definisi operasional. Adapun definisi dari kedua variabel adalah yang pertama, kriteria ketentuan minimal atau KKM adalah KKM pada akhir jenjang pada satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Yang kedua, prestasi belajar adalah hasil belajar penilaian terhadap kemampuan peserta didik yang ditentukan dalam bentuk angka-angka ataupun nilai. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yang dimana proses memperoleh data penelitian ini dengan cara menggunakan angket dan tes yang telah disiapkan sebelumnya.
ertabel, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil ertabel, hipotesis ditolak. Cukup sekian hasil dari presentasi penelitian saya.